Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Ada penyelenggara negara, ada juga pihak swasta. Ya. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Noel menjadi anggota kabinet pertama di era pemerintahan Prabowo Subianto yang diboyong ke KPK atas dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait dengan pengurusan sertifikasi K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Penangkapan Noel dilakukan KPK di tengah narasi pemberantasan korupsi yang sedang gencar-gencarnya digaungkan Presiden Prabowo Subianto dalam momen perayaan kemerdekaan RI. Apakah momen bersih-bersih ikan busuk dari kepala telah dimulai? Inilah kontroversi selengkapnya Ganyang Koruptor bersama saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, di gedung ini, pada sidang tahunan MPR 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto lantang berbicara korupsi adalah musuh utama bangsa. Kata Presiden, ada 300 triliun rupiah yang hampir hilang tersedot lewat beragam praktik kotor yang selama ini menjadi rahasia umum di lingkungan pejabat negeri. Namun, Presiden juga mengingatkan korupsi bukan sekedar soal angka. Ia adalah budaya serakah yang memasuki birokrasi, merusak BUMN dan BUMD, bahkan melahirkan mafia pangan dan tambang ilegal yang menguras kekayaan negeri. Rakyat sudah menangkap pesan anti korupsi yang berulang kali disampaikan Presiden Prabowo. Pesannya sudah loud and clear, keras dan tegas. Tapi fakta tidak seindah retorika. Dari gedung DPR ini misalnya, lahir oknum-oknum wakil rakyat yang justru menggarong uang rakyat. Presiden Prabowo sudah berulang kali menegaskan perang melawan korupsi dan menjadikan korupsi sebagai musuh utama bangsa. Pada hari pelantikannya, Presiden berteriak lantang, kalau ikan busuk, busuknya mulai dari kepala. Karena itu pemimpin harus bersih. 100 hari berjalan, Presiden menegaskan korupsi adalah penyakit utama bangsa dan tidak ada yang boleh kebal hukum. Bahkan terhadap partainya sendiri. Presiden memperingatkan kalau kau hianati rakyat, saya yang pertama menindakmu. Kebal hukum mungkin tidak ya, tapi mendapatkan keringanan hukuman untuk mereka yang tidak layak mendapatkannya sudah sering terjadi di negeri ini. Di tengah janji pemberantasan korupsi, kinerja KPK justru diuji. Operasi tangkap tangan menurun drastis, kasus strategis jarang tersentuh, dan independensi lembaga ini disebut makin tergerus pasca revisi Undang-Undang KPK. Para pakar hukum menilai KPK tidak lagi bertaji dan segahar dulu. KPK belakangan lebih sibuk dengan drama internal daripada membongkar korupsi kelas kakap. Masih ingat dong dengan mantan Ketua KPK Firly Bahuri? Firly tersangkut dugaan pemerasan saat menjabat. Sudah 2 tahun menjadi tersangka. Belum diapa-apain tuh sampai sekarang. Kasusnya mandek di kepolisian. Pertanyaannya, apakah KPK masih sanggup menjadi ujung tombak perang melawan korupsi? Atau justru tinggal bayang-bayang kejayaan di masa lalu? Pemirsa, di balik gedung megah ini, keadilan kerap diuji. Yang terbaru adalah MA baru saja menyunat hukuman koruptor paling fenomenal di eranya.
Tahun 2024 ada sekitar 2.600 koruptor yang mendapatkan remisi di perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Meski belum ada angka pasti, jumlah yang tidak jauh berbeda diprediksi juga terjadi di tahun 2025 ini. Putusan seperti ini memunculkan kritik keras mengapa koruptor justru mendapatkan keringanan ketika negara bernarasi ingin mewujudkan negara anti korupsi. Setiap celah pengurangan hukuman hanya membuat efek jerah semakin lebat. Kalau sudah begini, apakah negeri anti korupsi masih bisa terrealisasi? Kontroversi akan membahasnya bersama dengan para narasumber di studio Metro TV. Pemirsa, kami akan langsung membahasnya dengan Pak Toran narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya sudah ada anggota DPR RI dari Komisi 3 fraksi PKB, yakni Hasbialah Ilyas. Bang Hasbi, selamat malam. Malam, Mbak. Kemudian juga ada Hariko Wibawa Satria, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Mas Hariko, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livia. Berikutnya juga ada mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Selamat malam, Bang Saud. Malam, Mbak. Malam, dan juga ada advokat sekaligus pegiat anti korupsi Bang Saur Siagian. Bang Saur, selamat malam. Merdeka. Merdeka. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Kami kemarin itu mengunjungi DPR, kemudian ke KPK, dan terakhir ke MA. Itu kemarin, sehari sebelum terjadi penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Noel. Saya ingin langsung kepada Bang Saud untuk mengomentari. Pas banget momennya ketika Presiden berulang kali menyampaikan bahwa negara kita sedang berperang melawan korupsi, dan hari ini kita lihat pembantu Presiden kena OTT KPK. Bang Saud, menurut Anda ini ironis atau justru kabar baik dalam pemberantasan korupsi kita yang sudah kita tunggu-tunggu? Ini Mbak Silvia ini manas-manasinya. Kabar baiknya di mana? Kabar baiknya di mana gitu. Kabar baiknya di mana? Ditangkap kali. Kabar baiknya ada yang ditangkap. Oh iya, iya itu dong. bagus. Artinya KPK memfollow up pesan presiden. Ya. Nah, jadi pertanyaannya memang sebenarnya gini loh. Beberapa kali saya di banyak tempat, di banyak podcast, di forum-forum gak resmi gitu. Ketika presiden bilang, gua kejar lu ya sampai ke ujung dunia gitu ya. Antartika. Nah, itu pertanyaannya sebenarnya pesan itu buat siapa sih? Buat Mbak Silvia? Enggak lah, siapa? Buat saya juga enggak, gue juga enggak pegawai negeri. Mungkin Mas Hasbi iya tuh, gue dikejar tuh. Bang Hasbi, hati-hati. Saya akan kejar kemana kamu pergi. Tentu yang paling utama di teamworknya dia. Oh, pesannya kepada pembantunya sendiri dong. Iya dong, di sekelilingnya dia kan. Itu kan pesan itu sangat jelas. Dan itu mulai dari hari pertama dia di KPU dinyatakan sebagai pemenang, dia udah bikin statement itu. Sampai terakhir berapa hari yang lalu, 15. Itu pesannya jelas. Jadi pertanyaannya adalah kabar buruknya gitu ya. Kabar buruknya kayaknya nggak didengar gitu. Iya, kalau didengar nggak kejadian ini peristiwa kemarin yang dialami oleh Wakil Menteri. Jadi sekali lagi mungkin tantangannya adalah kayaknya Pak Presiden harus mulai masuk ke detail-detail siapa sebenarnya yang memantau. Kalau kita lihat ini Wakil Menteri ya, nggak mungkin juga menterinya nggak tahu yang apa yang dilakukan oleh menteri, nggak tahu Wakil Menteri melakukan apa aja. Oh ya? Salah besar dong. Menterinya, menurut Bang Saud, menterinya pasti tahu. Dia harus bertanggung jawab, strictly harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di kementeriannya. Jadi pola komunikasinya, atau jangan-jangan dia udah dengar juga. Cuman ya biarin aja, dia nggak didengerin kali. Mungkin kita kan nggak tahu pola komunikasinya. Oleh sebab itu saya katakan kembali lagi, kalau memang Presiden sudah sepakat untuk menentukan ada menteri dan ada wakil, please dibuat check and balance satu sama lain. Yang ngaco nih siapa nih? Menterinya atau wakilnya? Could be happen dari menterinya, bisa dari wakilnya. Jadi buat aja check and balance, bagaimana mereka mekanismenya sehingga kemudian bisa memastikan bahwa mereka saling koreksi satu sama lain. Nah ini kan kita nggak tahu nih bagaimana ini. Kalau umpamanya katakan di kemarin hari ini ada beberapa orang yang diambil, nggak mungkin juga Wakil Menteri kemana-mana sendirian, ke pasar sendirian, nggak. Pasti ada teamworknya. Ada eselonnya? Iya, ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, sampai eselon paling bawah. Itu tanggung jawabnya seperti apa. Sehingga hari ini terlalu banyak yang harus dimintai keterangan. Tapi Bang Saud menduga kalau Wakil Menterinya itu bermain, menterinya kemungkinan besar tahu? Harus tahu. Dan apalagi kalau itu ada nanti tim di situ yang dikaitkan dengan eselon 1, 2, 3-nya,
Dia eselon 1, 2, 3-nya kan harus memberitahu. Kalau tidak, kesalahan bukan aja di bawah, kesalahan malah di atas. Dia kan harus tahu dong apa yang dikerjakan. Dan wakil menteri kan itu harus bekerja atas perintah juga, atas koordinasi. Pak, saya mau ke sana, saya akan ngomong ini. Nggak bisa juga manuver sendiri-sendiri. Nggak bisa lewat pintu belakang, main sendiri. Oh iya, tapi kalau untuk yang case ini bisa jadi mungkin juga Pak Menterinya nggak tahu. Dan itu nanti kita akan tanya nanti di mana di kita kan persidangan. masih menunggu ya, Bang Saud, kita masih menunggu statusnya Noel ini nanti akan seperti apa. Tapi Bang Saud sebagai pimpinan KPK, kalau yang namanya sudah terjaring OTT, operasi tangkap tangan, itu artinya apa Bang buat yang terjaring itu? Ya kalau selama ini kan conviction rate OTT itu 100% ya. Siapa yang dipanggil. Conversion itu berarti dari terjaring kemudian menjadi tersangka. Iya, dan itu menang di pengadilan lah gitu. Conversion rate 100%. Conviction rate itu 100%. Jadi artinya nggak juga penyelidik itu berani mengajak-ajak, kalau katakanlah wamen hanya duduk kebetulan di situ, sasarannya eselon 2. Eselon 2 kemudian wamen ada duduk di situ, kemudian dia diajak, nggak juga. Nggak mungkin sekalian diangkut gitu, nggak mungkin karena ya? konstruksi dari awal ketika OTT itu terjadi, laporan dari masyarakat itu udah jelas menggambarkan siapa berbuat apa, siapa yang bertanggung jawab. Jadi itu sebenarnya sudah terlihat siapa yang harus diutamakan, karena waktu penyelidikan dimulai saja itu udah mulai bicara pasal-pasal yang akan digunakan, dua bukti dan seterusnya. Dia konstruksinya cukup jelas. Apalagi kemudian mereka melakukan penyadapan, pengintaian, kemudian cross check, jejak ini namanya track record dan seterusnya, itu memastikan penyidik mempunyai keyakinan sehingga kemudian terjadilah OTT itu gitu, OTT Mbak. itu berarti sudah ada proses pendahulunya ya? Iya, iya. Oke, saya ingin teman-teman kita putarkan kembali barang bukti yang dibawa oleh KPK dalam OTT hari ini ya. Kita lihat ini seperti, ini bukan lagi trek-trekan di jalan ya. Ini adalah ketika barang bukti ada totalnya 22 kendaraan, 15 mobil dan 7 unit motor. Dan kalau kita lihat ini motor-motor seperti motor-motor balap ya. Kita tidak tahu kaitannya ini milik siapa, kemudian apakah ini hasil dari dugaan pemerasan atau bagaimana. Tapi saya ingin menggali lagi dari perspektif mantan pimpinan KPK. Kalau sudah sampai banyak sekali barang buktinya seperti ini yang disita oleh KPK, ini apa Bang Saud? Apakah ini sudah dipastikan bahwa ini adalah hasil dari dugaan pemerasan, hasil dari dugaan korupsi? Ya by definisi kan itu barang bukti. Barang bukti kan yang ada kaitannya dengan perkara yang tidak tangani. Nggak juga umpamanya bawa kompor gas nggak ada kaitan sama barang bukti peristiwa pidananya. Jadi tinggal kita lihat aja nanti itu milik siapa, apa kaitannya. Kalau penyelidik umpamanya lebih lihai, oh kemarin di LHKPN belum ada tuh Ducati, sekarang kok ada. Itu penyelidik akan ngejelasin. Kita tunggulah malam akan dibandingkan ini. dengan Iya, laporan harta dikit lagi aja, sabar Mbak. Oke, baik. Bang Saud bilang sabar, tapi saya ingin tahu Presiden responsnya gimana ketika melihat ada pembantunya? Apakah masih bisa sabar atau Presiden sudah marah, sudah kecewa, Mas Hariko? Ya, terima kasih Mbak Zilvia. Mengenai apa yang menimpa Mas Noel hari ini, tadi sudah dijelaskan sama Bapak Menteri Sekretaris Negara. Kita sama-sama menunggu pengumuman dari KPK. Yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini adalah pada 17 Agustus kemarin, pemerintahan Presiden Prabowo sudah membuat buku laporan kinerja, dan di situ kami menyampaikan bahwa selama lebih kurang 300 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo itu telah menyelamatkan uang negara lebih dari 1.000 triliun dari hasil pengungkapan kasus korupsi. Tentunya ini juga karena dukungan dari masyarakat, kritik dari orang-orang yang selama ini berpengalaman seperti Bang Saud, Bang Saur, Bang Asbi. Terima kasih atas dukungannya. Kemudian kalau ditanyakan Presiden, suasana kebatinannya sekarang bagaimana di istana? Baru saja Presiden pidato untuk melawan korupsi, dan benar ya kalau kita lihat kan Noel ini KTA, secara KTA itu anggota Partai Gerindra ya, dan ternyata langsung kena terjaring OTT. Jadi gini, mengapa Presiden Prabowo itu siap mati untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia?
Jadi presiden ini betul-betul sangat mencintai bangsa Indonesia ini dan tidak ingin melihat masyarakat ini sedih. Karena kalau kita lihat faktanya hari ini, meskipun 80 tahun sudah usia kemerdekaan kita, tetapi masih ada 23,85 juta masyarakat yang miskin. Kemudian hampir 2,5 juta yang masuk dalam kemiskinan ekstrim. Kemudian menurut Presiden, kita ini sudah 80 tahun merdeka, tetapi 40% sekolah kita itu masih mengalami rusak, sedang, ringan, dan berat. Banyak anak-anak yang masih anemia, kemudian lebih dari separuh anak-anak kita itu pola makannya sangat buruk. Ya. Kemudian setiap jam itu Mbak Zilvia, itu ada sekitar 85 orang Indonesia yang meninggal dunia. Ini setiap jam ada sekitar 85 orang Indonesia yang meninggal dunia. Ini karena penyakit TBC, penyakit kardiovaskular. Oke. Ini karena kurangnya nutrisi, kurangnya gizi, kurangnya informasi kesehatan. Dengan fakta seperti itu Mas Hariko, para pembantu presiden kok masih berani-beraninya melakukan korupsi, itu bagaimana maksudnya? Presiden sudah menyampaikan dari hati ke hati, bahkan presiden menyampaikan tidak perlu setia sama Prabowo Subianto, setialah terhadap bangsa dan negara. Jadi loyalitas itu sebetulnya bukan kepada Presiden Prabowo secara pribadi, tetapi justru terhadap setia pada bangsa dan negara. Presiden juga sudah mengatakan tidak ada yang kebal aturan, bersihkan dirimu sebelum masyarakat betul-betul membersihkan kita. Jadi gini, suasananya kira-kira begini. Saya kira Bang Saud sama Bang Saur yang berpengalaman sudah sangat memahami. Presiden kita ini lahir tahun 51. Artinya Bang Saur, sudah panjang sekali hidupnya, sudah sangat memahami. Sampailah hari ini di 80 tahun usia kemerdekaan Indonesia. Baik. Tetapi faktanya masih ada seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, betul. Itulah makanya tadi Presiden juga bilang bahwa ini seperti penyakit. Menyampaikan kemarin. Ini seperti penyakit yang sudah kronis. Stadium akhir yang sudah kronis ya. Disampaikan oleh Presiden. Kita harus break. Baik. Mas Hariko. Nanti saya juga ingin tanya pendapat yang lain. Kenapa ketika Presiden sudah berulang kali, rasa-rasanya Presiden Prabowo adalah presiden pertama yang dalam belum 1 tahun kepemimpinannya yaitu menyampaikan narasi soal pemberantasan korupsi, perang melawan korupsi itu begitu banyaknya. Apa yang bisa menjelaskan ketika ada pembantu presiden yang diduga ternyata tidak mematuhi perintah presiden? Kenapa sampai berani sebegitunya? Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda berikut ini. Bang Saur Siagian, kenapa menurut Anda masih ada pembantu presiden yang berani main-main dengan korupsi? Ya, pertama saya kira kita apresiasi KPK ya, di mana banyak meragukan kinerja mereka. Ternyata mereka juga bisa masuk kepada jantung daripada pemilik atau katakanlah yang sedang berkuasa. Ya, kekuasaan dan ya. Yang kedua juga saya kira pemerintah, karena jelas presiden juga kita dengarkan secara terang benderang, kemudian siapapun harus disikat. Nah, karena Zilvia juga tadi pengantarnya ini juga dalam konteks juga kemerdekaan menyitir bahwa presiden mengatakan harus memberantas korupsi ke akar-akarnya dan ganyang koruptor, masih sama pesannya. Saya kira begini, para koruptor ini kan ketika kita merdeka dulu dari penjajahan mengambil uang rakyat, kemudian memeras uang rakyat, kemudian juga mengisap. Nah, saya maknai penjajah juga yang sempurna adalah para koruptor ini. Tadi Hariko sudah bilang, di tengah setiap jam, setiap hari 45 orang mati karena kita kemiskinan, tapi ada orang tega warga negara yang sama-sama merasakan sebagai warga negara Indonesia bisa seperti ini. Nah, saya kira, saya termasuk sangat kecewa, saya kenal dekat dengan Noel, karena anak-anak 98 ini. Bahkan Noel kan pernah bilang, kalau ada koruptor layak dihukum mati. Saya termasuk begini, Noel. Ini kita katakanlah disclaimer ya, tapi tadi Pak Saud sudah bilang, ini conviction rate-nya 100% kalau OTT. Kalau ini terjadi menurut saya, ini benar-benar melawan presiden. Di mana dikasih kehormatan dia menjadi menteri,
Saya Wakil tahu Menteri. bagaimana Noel dari anak jalanan, anak gelandangan diberi kehormatan. Saya pernah tanya sama Noel, Noel, bagaimana hubungan dengan Prabowo? Ini bahasa Noel sama saya nih, Bang, saya directly bicara kepada Presiden. Nah, maksud saya pertemuan kita Noel sebagai aktivis 98 yang saya mendampingi mereka sebagai penasihat hukum mereka. Anak-anak 98 saya bilang begini, mereka ini bangga menjadi hero meruntuhkan rejim yang korup yaitu Orde Baru. Tetapi mereka sekarang melakukan, saya kira apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Tipikor pasal 2 ayat 2 dalam kondisi tadi Hariko mengatakan di setiap hari 4-5 orang karena sekedar makan mati, tapi ada orang sudah wakil menteri, sudah jadi komisaris, di mana negara sedang efisiensi, ini di-cut, termasuk kemarin tantiem dipotong, teman-teman DPR itu berdiri, saking senengnya, ya tapi saya prihatin juga, DPR katanya mau dinaiki tunjangan perumahannya harus dicabut itu, penghinaan itu gitu loh. Oleh karena itu, nanti Pak Ilyas jawab. Oleh karena itu Mbak Sylvia, ini menurut saya tidak punya harga diri. Inilah perbudakan yang modern, perbudakan yang namanya demokrasi. Jangan sampai Noel sahabat saya ini teriak-teriak ke sana kemari, kemudian menghantam pengusaha, sementara dia pelakunya. Maksud saya budak itu kan gini loh, ketika kita merdeka, kita kemudian bebas sebagai rakyat pemilik kedaulatan apa? Taat kepada undang-undang. Dia tahu tiap hari, Noel selalu bilang, kalau ada korupsi layak dihukuman mati. Sebagai sahabat saya ideologis pertemuan kita karena aktivis 98, saya kira praktek pertama layak diberikan hukuman mati kepada Noel dan juga semua adik-adik saya aktivis 98, mendingan kau sekarang diam daripada kau hianati, di mana presiden pemerintah sedang memberantas korupsi sementara dia muncul gitu loh. Nah, sebagai kedua Mbak Sylvia, ini saya kira pesan kepada kita semua. Kalau kita memang mau serius untuk pemberantasan korupsi, nggak boleh hanya kepada presiden. Presiden saya kira sudah betul-betul mati-matian. Tetapi kita juga, karena dugaan saya korupsi yang paling sempurna itu adalah dari internal diri kita, bukan dari faktor eksternal. Betul nggak Pak Ilyas? Tetapi menurut saya ini apakah karena kagetan dari orang sangat miskin, tahu kenal duit, ya berarti itu yang saya bilang. Miskin dia tentang harga dirinya dia. Itu loh Mbak Sylvia. Baik, ini dari perspektif orang yang mengenal Bang Noel secara dekat ya, Bang Saur ya, dan sama-sama aktivis 98. Oke, Bang Hasbi, kalau OTT Wamenaker ini membuktikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak omon-omon ya soal pemberantasan korupsi, atau justru masih omon-omon karena buktinya ada anggota kabinetnya sendiri di internal yang masih melakukan korupsi? Enggak. Kemarin pada waktu Presiden menyampaikan di DPR, itu saya yakin keseriusan bahwa Presiden ingin mencegah korupsi, memberantas korupsi. Korupsi itu bukan hanya penindakan hari ini, tapi pencegahan juga harus maksimal. Dan Presiden itu sudah maksimal. Menurut saya MCP itu sudah dilakukan oleh Presiden, yaitu monitoring, kontrol, preventif, pencegahan. Ini seharusnya yang di bawahnya ini seharusnya memahami apa yang diinginkan oleh Presiden. Kalau masih ada yang tidak paham artinya apa itu Bang? Saya rasa pejabat KPK, alat penegak hukum yang ada sangat naif kalau apa yang disampaikan oleh Presiden ini mereka tidak paham nih, sangat naif. Negara ini hari ini apa yang Allah tidak berikan Mbak kepada negara ini hari ini, apa yang Tuhan tidak berikan ke negara ini, hasil tambang kita melimpah, ini melimpah, sangat naif kalau hari ini per jam itu orang ada yang meninggal 85 orang, masyarakat susah, mau tidak mau harus lebih ditingkatkan lagi. Nih Presiden, kita tidak menyalahkan Presiden, sekuat apapun Presiden menginstruksikan ke bawahannya, menginstruksikan ke alat penegak hukum. Tapi kalau di bawahnya tidak menjalankan, percuma. Tidak ada artinya. Nah ini, saya mengapresiasi kepada KPK hari ini dengan tindakan KPK, tapi
jangan lupa pencegahan juga harus. Kenapa harus seperti ini? Kenapa sampai terjadi seperti ini? Ini kan berarti pencegahannya yang tidak maksimal. Pencegahannya gini loh Pak Ilyas, itu memang udah banyak kita gila, udah sakit Pak. KPK itu udah capek itu, pahala itu kerjanya kemana-mana itu. Ya, Mbak Zil, untuk yang pencegahan tuh, penyadaran pendidikan tuh sudah sangat maksimal. Maksud saya begini, Bang. APBN-nya tuh yang di KPK itu sebenarnya lebih banyak digunakan untuk pencegahan sebenarnya malah. Iya, Tapi pencegahan. memang mungkin ada beberapa inovasi yang harus dilakukan lagi gitu ya. Modelnya selama ini kan modelnya kita masuk terus kita keluar. Nih lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, habis itu kita pulang. Selesai setelah itu kan. Beberapa daerah gue dengar biarin aja ntar besok saud juga pulang kata gitu. Nah, ini pencegahan ini, tindakan ini saya mengapresiasi, tapi pencegahan juga harus lebih maksimal lagi. Ya model-modelnya harus diubah. Harus dirubah, harus image KPK hari ini, mohon maaf, yang kemarin agak menurun kalah dengan Kejaksaan Agung, dengan tindakan yang dilakukan oleh KPK hari ini Apa? tanda-tanda kebangkitan KPK lah. Mulai yang masyarakat hari ini agak pesimis dengan KPK, hari ini sudah mulai timbul kepercayaan seperti dulu bahwa KPK ini akan kuat. Iya. Nah, tapi jangan lupa, saya ulangi lagi bahwa pencegahan kita juga harus dimaksimalkan juga. Jangan Mungkin sampai kita harus masuk ke detail-detailnya Mas. Iya. Jadi antaranya gini loh. Anggap aja peristiwa ini sekarang Noel ini. Pasti kan ada proses. Dia langsung tidak langsung pasti pernah ketemu dengan seseorang. Nah, bolehkah seseorang itu ketemu dengan seseorang tanpa harus didampingi atau tema yang mau dibicarakan apa? Mungkin udah harus masuk ke detail-detail itu. Kalau nggak ini pasti kejadian lagi. Iya. Iya. Ini yang ini Jadi check and balance menteri dan wakilnya dan kemudian presiden harus memberi instruksi tegas gitu. Di sana kan memang ada kode etik, ada apa-apa, tapi itu kan dilanggar. kalau menurut saya presiden sudah sangat tegas, Pak. Udah sangat tegas dan berkali-kali presiden dari awal beliau dilantik itu serius. Iya, maksudnya Tapi harus cuma masuk di ke bawahannya detailnya, ini Pak. tidak paham. Iya. Alat penegak hukumnya ini tidak paham, tidak peka menurut saya. Jadi nggak bisa menjabarkan. Tidak bisa Jadi harus menjabarkan masuk ke yang apa yang lebih detail disampaikan oleh lagi. presiden gitu. Nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Kamu kalau pergi makan malam jelas ketemu siapa, bicara di mana, apa yang dibahas gitu. Baik, berarti Harus kayak dari gitu. retorika harus lebih detail lagi. Yes. Langkah-langkah pencegahan dan pemberantasannya itu seperti Iya. apa. Iya. Berarti memang prosesnya dari hulu ke hilir itu harus betul-betul komprehensif. Saya ingin membahas nanti di segmen ketiga pemirsa. Ketika katakanlah pencegahan sudah dilakukan, penindakan sudah dilakukan, vonis sudah dijatuhkan. Tapi ternyata di ujung hukuman itu bisa didiskon. Kemudian ada remisi pula. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Baik pemirsa, pemberantasan korupsi kadang terkesan masih setengah hati. Kalau kita lihat biasanya penangkapannya itu heboh, viral. Kemudian masuk ke proses persidangan, divonis, vonisnya tidak seberat tuntutan. Kemudian setelah divonis pun masih bisa dikorting hukumannya di tingkat MA nanti. Dan setelah di MA juga bisa lagi dapat remisi. Nah, pertanyaan saya ke Mas Hariko. Bagaimana sih sebetulnya pemerintah melihat pemberantasan korupsi kita yang ujung-ujungnya di peradilan kita kemudian nanti bisa lagi mendapatkan remisi? Mau dibawa kemana pemberantasan korupsi kalau ujungnya itu masih bisa digoyang seperti itu? Masih bisa dapat bonus-bonusnya buat para koruptor ini? Ya, makasih Mbak Zulfia. Ketika menaikkan gaji
sekitar 8.711 hakim. Seluruh hakim ini dinaikkan gajinya, bahkan ada yang mencapai 280%. Presiden mengatakan waktu itu kira-kira kalimatnya seperti ini, untuk apa kita punya tentara yang bagus, untuk apa kita punya polisi yang bagus, untuk apa kita punya penegak hukum yang bagus, tapi kalau koruptor-koruptor ini ketika dibawa ke pengadilan ini bebas juga. Itu sudah diingatkan oleh Presiden. Sekali lagi kami tegaskan, Presiden sangat serius, tidak ada yang kebal aturan. Kemarin Presiden juga sudah menjelaskan ada orang kuat yang menanam sawit di lahan negara, kemudian dari 5 juta hektar lahan yang dilaporkan itu 3,1 juta hektar itu juga sudah disita oleh Presiden. Presiden mengatakan saya tidak peduli mau backingnya siapapun, mau jenderal, mau mantan jenderal, mau orang kaya, karena sekali lagi ini pertaruhan hidup dari Presiden. Presiden mengatakan siap mati karena sekali lagi usia negara kita sudah 80 tahun. Kalau nggak begini caranya kita kapan mau jadi negara maju? Kemudian juga tata kelola minyak, ada sebuah nama yang memang sangat ditakuti, dianggap tidak bisa disentuh oleh hukum. Hari ini sama di mata hukum, ada mungkin lebih kurang sekarang ada 19 sampai 20 orang menjadi tersangka terkait dengan tata kelola minyak. Kemudian untuk pertama kalinya juga dalam sejarah ada istilahnya tantiem itu. Bahasa gampangnya bonus perusahaan lah. Inilah pertama kalinya di zaman Presiden Prabowo bonus perusahaan untuk para komisaris ini tidak ada. Kemudian Presiden juga kita bersyukur dan kami meyakini para komisaris ini bukannya menurun pendapatannya, mudah-mudahan semakin meningkat kesadarannya bahwa ini sebetulnya betul-betul untuk masyarakat. Jadi salah satu solusinya adalah menaikkan gaji hakim. Apakah menaikkan gaji hakim itu nanti akan berrelevansi dengan mutu kualitas dari vonis terhadap para koruptor? Ya, Presiden Prabowo mengatakan kalau banyak sekali, misalnya habis dari Metro ini saya nongkrong lah sama Bang Saud atau Bang Saur atau Bang Hasbi. Di sini cerita ada keputusan hakim yang tidak adil. Saya nongkrong lagi ada sama, motornya hilang. Kalau terlalu banyak cerita-cerita itu di masyarakat, maka itu tanda-tanda negara kita bisa menjadi negara yang gagal. Karena tidak ada keadilan. Presiden menekankan kita bisa menjadi negara gagal kalau negara tidak bisa memberikan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian perlu juga kami sampaikan ada istilahnya bancakan-bancakan begitu. Bancakan itu kalau sebetulnya ini istilah yang positif. Bancakan itu maksudnya makan bersama. Cuma bancakan dalam konteks korupsi ini adalah para pejabat ini makan bersama uang yang seharusnya diperuntukkan untuk rakyat. Nah, ini sudah ada Impres 1 tahun 2025. Kembali ke pertanyaan saya tadi untuk mencegah bancakan-bancakan itu. Saya ingin minta tanggapannya Bang Saud. Bang Saud, pertanyaan saya, ketika gaji hakim dinaikkan, apakah itu bisa berdampak langsung kepada kualitas hukuman kepada para koruptor? Karena kita tahu, pertanyaan saya tadi, yang didiskon itu biasanya udah di tingkat atas, PK, MA, yang gaji hakim di Hakim Agung Mahkamah Agung harusnya memang sudah besar, sudah sejahtera. Tapi apakah itu berkorelasi dengan kualitas vonis terhadap para koruptor kita? Dan ujung-ujungnya juga masih bisa dapat remisi, Bang Saud. Jadi gini loh, kalau kita mau gambar secara besar dulu kan gini ya. Korupsi itu karena apa? Secara teori itu karena rakus, karena opportunity, karena kebutuhan, karena memang lingkungannya. Tadi makanya saya bilang karena lingkungan tadi kita minta semua menteri dan para wakilnya ini harus jelas tanggung jawabnya karena lingkungannya memang kumuh nih. Ibaratnya menteri ini sekarang dicemplungkan ke dalam suatu tempat yang memang sangat kotor. Yes, kotor karena indeks persepsi korupsi kita 37. Itu sangat kotor. Nggak ada keraguan di situ. Sedangkan Malaysia bisa 50, Timor Leste di atas kita, negara-negara lain 67. Jadi lingkungan yang kotor itu dia memungkinkan mereka menggunakan kekuasaannya secara salah. Jadi gaji ini kita lihat nanti gaji yang naik di DPR ini ada nggak nih bakal kena lagi? Asumsinya nggak ada.
Tetapi teori korupsi tetap itu karena greedy, karena opportunity, karena kebutuhan, karena memang lingkungannya. Jadi sekali lagi kalau konteksnya lebih kepada hakim, oke, akan ada paradoks di sana. Karena memang filosofi penahanan kita itu kan kemanusiaan. Makanya disebutnya pemasyarakatan, adalah potongan di sana sini, potongan sana sini. Jadi bahkan undang-undangnya juga disebutnya undang-undang pemasyarakatan. Tidak menghukum orang karena dendam, karena itu Pancasila, itu sisi lain gitu. Tapi kalau kita mengatakan seperti apa sebenarnya tugas masing-masing orang ini kan sebenarnya dia udah tahu batasan-batasan tugasnya. Apalagi kalau kita memakai yang namanya hukum itu logika, nalar, argumentasi, ya kan? Orang yang sudah menyusahkan orang sekian lama, apa memang dia wajar untuk kemudian mendapat katakan pengampunan? Oke, dari sebagai bekas penuntut dan katakanlah bekas penyidik, saya mungkin mengatakan, oh oke, tugas saya udah selesai, udah nuntut dia, udah inkrah, udah masuk penjara. Tetapi kan criminal justice system kita mulai dari menyelidiki orang sama masuk penjara di sini kan selalu bermasalah. Masalahnya apa? Tetap lagi greedy, opportunity, karena kebutuhan. Tadi kebutuhan hakim dinaikin kan? Tapi kan jangan lupa masih ada hal yang lain selain need-nya sudah dipenuhi. Masih ada greedy-nya nih. Masih ada opportunity-nya nih. Masih ada lingkungan ini. Makanya selalu saya katakan KPK itu sebenarnya bertugas menjaga orang-orang baik tetap baik. Nah sekarang melanjut gak? Di periode dulu saya katakan ada 3 menteri datang ke saya. Itu umurnya nggak panjang. 1 tahun dipecat. Karena dia mungkin minta tolong ke KPK. Sekarang pengen tahu, ada nggak di kabinet sekarang ini berani mendatangi KPK karena dia mengalami tantangan kemudian lapor ke KPK. Ini saya pingin baik. Saya nggak usah nyebut lah Thomas Lembong, terus Manik, terus kemudian apa namanya itu Sudirman Said, terus kemudian banyaklah menteri-menteri lain. Justru mereka minta advice kepada KPK kita supaya bisa baik. Supaya baik. Nah, tapi sekarang, justru umur mereka tidak bertambah di kabinet. Asumsi saya jangan-jangan novel ini tadi si Noel ini tadinya baik. Begitu dicemplungi yang kumuh dia jadi ikut kumuh. Itu asumsinya. Kenapa Bang? Jadi gini, kalau menurut saya perspektif yang tadi Sylvia katakan bahwa at least katakanlah penegak hukum itu kan masih fokus kita di hakim. Tapi kalau kita serius misalnya semua penegak hukum, Mas Hasbi, itu kan masih sepertiga dalam konteks penegakan hukum. Ada 2 aspek yang lain sebenarnya fundamental, yaitu hukumnya yang sekarang kita main-main misalnya, yang soal remisi. Belum lagi misalnya political hukum pengadilan kita memutus ternyata pernah ICW mengatakan paling rata-rata hukumnya 3-4 tahun. Tetapi jangan salah Sylvia, ada juga dosa kita tentang kesadaran hukum masyarakat, Mas Hasbi. Misalnya kita tahu pejabat publik misalnya. Contoh yang paling sederhana. Saya selalu kritisi misalnya teman-teman kepolisian pakai Land Cruiser misalnya. Ini bunuh diri. Bagaimana gaji pensiunnya nanti yang 5 juta dikasih fasilitas, kemudian yang mobil 1,2 miliar, sebenarnya bunuh diri. Artinya gini loh, seakan-akan dengan alat-alat yang dipakai tanda kutip seakan-akan dia berharga. Ini logika kebalik sebagai pejabat publik. Dan kita juga masyarakat, misalnya kita tahu itu pejabat publik menteri, katakanlah dia menteri, kita tahu gajinya berapa, tetapi kita perlakukan mereka ke uang banyak. Bukan kita kritis, dari mana duitmu bisa kamu punya ini, lah orang gajimu berapa. Saya pernah misalnya Pak Rudiantara ngomong, ini Mas Hasbi, dia kan profesional. Bang katanya, gaji saya menteri itu Mas, dia bilang Bang Saur, hanya cukup itu datang proposal dibandingkan saya dengan profesional, ketepatan dia orang partai. Nah maksud saya begini, kalau ada orang berani jadi menteri, sebenarnya dia jadi martir. Tetapi kalau dia nyari duit, dan juga masyarakat permisif juga, ini juga yang rusaknya Sylvia. Maksud saya kesadaran hukum masyarakat juga harus kita kritis. Kalau misalnya kita lihat Pak Hasbi, kalau saya lihat misalnya ada anggota DPR misalnya melanggar lalu lintas, bangganya bukan main. Tentara, polisi bahkan bangga melawan rambu-rambu lalu lintas, koridor busway. Di sini yang saya lihat bahwa budaya hukum kita sudah sangat rusak. Dan kalau kita bicara soal penegakan hukum korupsi, ini 3 holistik itu hariku harus kita tegakkan. Jadi kawan-kawan, katakanlah jurnalis tentang ganyak koruptor, tentang dikampanyekan berapa media yang tetap bicara lantang soal seperti ini gitu loh. Berapa orang DPR yang mau bicara soal korupsi seperti ini, seperti Pak Saud, paling Pak Hasbi. Yang lain seperti apa? Nah oleh karena itu ada 3 aspek yang paling kita kritisi juga adalah publik, masyarakat. Kalau kita lihat pejabat publik ditempatkan di tempat yang paling terdepan dan layak dapat duit.
Dia udah jenderal gitu Pak Hasbi. Maksudnya jenderal apa? Baik, Kan pasti oke. disuruh maling dia. Oke, ada kesadaran hukum masyarakat Iya, yang harus kan? terus dibangun, tapi juga hukuman yang menjerahkan koruptor itu seperti apa sih sejauh ini? Sudah ada sebetulnya dalam aturan hukuman kita bahwa sebetulnya bisa dihukum mati, tapi tidak pernah, Tidak pernah. ada eksekusinya sampai sekarang, dan kita juga masih menanti bagaimana pengesahan dari RUU perampasan aset. Itu nanti kita tanyakan kepada Bang Hasbi sesaat lagi, pemirsa, tetap di Kontroversi. Pasti saya. Bang Hasbi, jadi DPR bisa apa ini? Sudah lama kita menantikan RUU perampasan aset. Kapan itu jadinya? Ini soal RUU perampasan aset ini, Mbak. Itu DPR itu Bukan sih. AU, Bang, bukan AU ini. Ini kita DO. KUHP saja kan belum disahkan. Nanti kita nunggu KUHP. Bagaimana kita mau mensahkan undang-undang perampasan aset, KUHP belum disahkan. Kita tunggu KUHP selesai, baru kita bahas ke nggak situ. selalu nyambung. Sebenarnya gini loh. Karena memang seperti saya bilang, kalau kita lihat pasien-pasien daripada KPK itu banyak teman-teman orang dari partai politik kan. Karena kawan-kawan ini kemudian takut jadi korbannya, itu yang juga kendala. Nah, maksud saya gini loh, paradigma Takut ini jadi korban maksudnya jeruk makan jeruk. Dia yang bikin aturan, dia yang kena. Nah, sekarang logikanya apa dong? Mestinya mereka yang harus diluan karena mereka pembuat undang-undang kalau menyelamatkan negeri, atau kalau menyelamatkan teman-teman di DPR. Bayangan saya, kalau RUU perampasan aset ini jalan, Mbak Sil, yang pertama diselamatkan teman-teman DPR. Saya berharap sekeras Pak Hasbi sebagai pengusaha, tetap dia pengusaha, tetapi panggilan dia sebagai anggota DPR betul-betul adalah suara hati nurani. Gimana Bang Hasbi? Nah, problemnya adalah begini sampai sekarang. Dari tahun 2014 ya Pak Saudi, ya kenapa? Ya itu yang kita bilang. KUHP ini kita selesaikan. Masalahnya Iya, kan 2008 KUHP ini banyak yang hukum kita yang memang yang sudah 44 tahun ini yang menurut saya sudah tidak relevan hari ini. Misalnya ini kepentingan abang juga, pengacara, advokat bisa mendampingi dari awal. Kalau hari ini kan kita lihat, advokat datang di waktu penyidikan hanya diam. Diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini sekarang semua di KUHP yang baru ini, itu semua benar-benar didampingi. Karena ini masalah urutan saja maksudnya. Bukannya karena Soal urutan, bukan kamu- karena jeruk makan jeruk ya. Enggak, DPR nggak Takutnya boleh kalau takut. perampasan aset disahkan yang kena juga Mbak, diri sendiri. DPR itu makhluk paling didolimi di dunia, terdolimi hari ini di dunia. Jadi semuanya itu disalahkan semua ke DPR. Nah itu wajar karena dia wakil kita kasih kawan-kawan DPR ini kan karena uang rakyat gitu loh. Kadang nggak ada sensitivitas. Jadi Mas Hasbi harus paham. Cuman problematik gini. Kalau RUU perampasan aset izil, sebenarnya teman-teman sedang bunuh diri tetapi sedang mengorbankan 280 juta rakyat Indonesia. Oke. Kalau kita mau serius, katakanlah memberantas korupsi seperti harapan kita, mau menyelamatkan semua. Sesungguhnya ini harus jadi martir bagi kita. RUU perampasan aset ini masuk legislasi, tahun ini harus selesai. Sehingga nyambung. Maksud saya begini, gini loh Zil, ini bukan. Biar bagaimanapun kan pondasi hukum itu moral. Bayangan saya, andaikan pun hukum positif tidak menyentuh orang maling atau koruptor, tapi ingat, ada hukum yang sebenarnya esensi, itu hukum nurani. Yang saya kira dia sedang memberikan racun kepada anak dan istri dan keluarganya, terlebih orang yang memberi dia makan itu rakyat. Enggak Bang, ini masalah undang-undang apapun Mbak, undang-undang apapun dibikin oleh DPR, itu tidak akan menyelesaikan masalah kalau mentalnya masih tidak bagus. Nah, justru- ini kan kunci di situ. Iya, betul, Dan betul. kerusakan kita ini, mohon maaf ya, bukan Ternyata korupsi di revolusi kita ini mental belum berhasil ya sampai sekarang ya. Sudah sistemik. Coba kita lihat dari bawah. Di waktu pemilu kita jujur. Di waktu pemilu misalnya, apa bisa dapat suara kalau tidak mengeluarkan itu, uang? Mas, itu Ini juga. kan dari Nah, bawah harus. makanya sih, Jadi jangan semuanya disalahkan nggak ke pede DPR juga terus, gitu loh. kan? Jadi dia juga nggak pede kalau nggak ngasih duit. Menurut saya Bukan itu masalah itu Bang. Enggak Mas, itu Anda jangan permisif, itu harus kita perangi. Lah, kalau Anda emang nggak dipilih, emang pentingnya apa? Lah orang kita mau memikirkan kepentingannya dia. Oke, Saya baik. kira harus disclaimer di sana loh. Seakan-akan kalau kita nggak kasih duit, nggak akan kepilih. Lah itu udah usah Bang. berpikir juga. Oh tidak, Baik, waktu dari kita singkat. masyarakat itu setiap kita datang ke bawah,
Setiap kita datang ke masyarakat, silakan abang Nah, turun ke itu masyarakat. Mas, justru saya bilang. Mereka itu nunggu, Baik. kita minta ini. Makanya saya bilang bunuh diri, kalau orang DPR kayak seperti saya, kalau DPR itu bunuh diri. Nah, orang dia udah mau jadi maling gitu. Belajar dari indikasi pemerasan ya dalam kasus OTT Wamenaker kita, terakhir Mas Hariko, apalagi yang bisa dilakukan oleh istana, oleh pemerintahan ini supaya anggota kabinet justru tidak menjadi maling, justru tidak menjadi penjahat yang memeras rakyatnya sendiri? Ya, terima kasih Mbak Zilvi. Pertama sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Presiden mengatakan kritiklah pemerintah, berikan masukan. Sesungguhnya orang yang memberikan kritik agar pejabat tidak korupsi itu dapat banyak pahala lah. Pahala karena sudah menyelamatkan uang negara. Dan Presiden juga sudah siap sepenuhnya untuk terus memberantas korupsi. Karena begini, karena ini kan mengerikan sekali ya. Kalau datanya dari Bang Saud dari KPK itu kan selama 20 tahun terakhir itu ada lebih kurang 1.800-an ya kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Ada 167 kepala daerah yang kena. Dan inilah yang bikin kita sampai hari ini nggak maju-maju. Oke. Nah, oleh karena itu Presiden Prabowo sekali lagi sangat membuka, sangat terbuka dengan segala kritik dan saran, dan silahkan disampaikan di media sosial, laporkan. Baik. Bahkan Presiden sudah menandatangani sebuah peraturan yang memberikan perlindungan dan penghargaan kepada siapapun yang melaporkan pelanggaran, termasuk tindak pidana Oke, korupsi. baik. Terima Sayang kasih. sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Mas Hariko, Bang Hasbi, Bang Saud, dan juga Bang Saur. Terima kasih sudah bergabung di Kontroversi. Pemirsa, rakyat menanti janji pemberantasan korupsi yang benar-benar bertaji, tidak tebang pilih, dan tanpa basa-basi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi.